tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena ketika alasan ini terucap, maka ya ini hasilnya. Yaitu ketika seorang istri sudah tidak cinta atau ingin meninggalkan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 penyebab istri selingkuh ini. Ini tentunya adalah hal yang memang penting untuk diketahui oleh para suami terutama, sehingga di sini tidak terjadi kesalahan ya. Artinya memang ada beberapa hal bagi wanita yang memang butuh dimengerti oleh seorang suami. Begitu pula sebaliknya, bahwa tentunya suami pun ingin dimengerti. Nah, maka dengan demikian butuhlah adanya pemahaman menyatukan kedua paham menjadi satu dalam rangka bagaimana menciptakan kehidupan rumah tangga yang jauh lebih baik. Nah sahabat Kang Kumis, sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar Anda sahabat semua ya tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru bersama Kang Kumis tentunya. Mendasar kepada penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa sahabat atau teman-teman kita dari pakar tersebut ya, ini memang ada kemungkinan berdasarkan penelitian adalah 22% pria yang sudah menikah masih menjalani perselingkuhan. Nah, lalu bagaimana untuk wanita? Nah, ini wanita ternyata mengalami 14%. Itu terjadi setelah pernikahan ya. Ini memang gak ada salahnya kita pahami agar kita semakin ke depan bisa memperkecil ya angka perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga. Tentunya adalah menurunnya tingkat perselingkuhan, itu adalah hal yang paling kita inginkan setelah kita hidup bersama di tengah kehidupan rumah tangga, setelah kita betul-betul terikat dengan tali pernikahan. Lalu apa saja alasannya sehingga walaupun mereka sudah memiliki pasangan masih tetap melakukan perselingkuhan? Nah, mendasar kepada banyak penelitian, ternyata sekurang-kurangnya 1 kali seumur hidup, memang persentase yang terjadi seperti itu agak lumayan tinggi. Sekurang-kurangnya 1 kali seumur hidup orang memang kebanyakan mengalami selingkuh. Ini tidak semua ya, tapi kebanyakan. Maaf ya. Lalu alasan yang menjadi alasan awal adalah kurangnya perhatian urusan seksual. Ini tentunya. Kadang ketika bicara hal tersebut ya, kan kita bingung. Kita nggak mau cerita, itu kebutuhan. Ketika kita mau cerita, malu. Nah, tapi itu ketika kita bercerita dengan orang lain tentunya. Namun ketika kita bercerita dengan pasangan kita, itu adalah bukan aib. Nah, tapi itu adalah merupakan langkah awal melakukan penyelesaian agar antara Anda dengan pasangan Anda tetap harmonis tanpa terhalang komunikasi saat Anda melakukan atau membutuhkan hubungan suami istri ini. Lalu alasan berikutnya yang kedua di sini menyinggung adalah 3 faktor, yaitu faktor usia, pergaulan, dan juga krisis kepedean atau krisis kepercayaan diri. Nah, ketika terjadi penurunan seksual pada suami misalnya, si istri tentu bertanya-tanya, mungkinkah saya sudah tidak menggairahkan lagi? Mungkinkah saya sudah tidak cantik lagi di mata suami saya? Sehingga dengan terus bergulatnya perasaan tersebut, akhirnya si istri nekat melakukan perselingkuhan. Ya, makanya di sini apapun ketika terjadi penurunan ataupun kenaikan seksualitas, seharusnya memang selalu ada komunikasi. Jadi antara Anda dengan pasangan Anda saling memahami apa yang menjadi alasan dan melatar belakanginya sehingga penurunan tersebut terjadi pada Anda. Karena ini tentunya kadang hal seperti itu, keinginan itu belum tentu seimbang. Artinya mungkin pada saat suami Anda ingin mengajak
Anda belum tentu lagi mood. Begitu pula sebaliknya. Karena di sini banyak faktor yang harus kita kebelakangkan dulu ya untuk melaksanakan hal tersebut agar memang dalam kita melakukan hubungan suami istri betul-betul bisa fokus dan melaksanakan bahagia setelahnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kembali lagi masih agak seimbang alasannya, yaitu mencari jati diri. Ya, mencari jati diri ini sebetulnya ada apa dengan saya? Kok suami saya seperti ini, atau kok saya menjadi seperti ini? Ini. Nah, tentunya hal-hal yang seharusnya dilakukan itu adalah dilakukan dengan pasangan. Namun karena kurangnya atau renggangnya hubungan antara Anda dengan pasangan Anda, jadi dengan sangat terpaksa mungkin hal itu yang seharusnya tidak bocor keluar ya, akhirnya dia mengerahkan ke orang lain ya, sebagai bentuk mengetes diri sendiri. Ini sebetulnya juga langkah yang kurang tepat. Sudah sering saya bilang, kalau ingin melihat kepercayaan suami kembali, coba bersolek lebih baik dan semata-mata untuk suami. Insya Allah siapapun ketika kita melihat pasangan kita tampil cantik, tampil indah, kemudian dengan murah senyum terhadap suami, insya Allah si suami akan bangkit kembali rasa cintanya terhadap Anda. Kalau memang si suami mengalami kemunduran atau kemerosotan dalam hal-hal tertentu hanya karena itu, jadi coba Anda coba hal-hal yang bisa memancing perhatian si suami. Ini. Kemudian yang keempat, mungkin Anda pernah diselingkuhi atau istri pernah diselingkuhi sehingga istri ingin melakukan hal yang sama kepada suami. Walaupun sebetulnya tindakan seperti itu salah, tapi itu kebanyakan menjadi satu alasan bagi seseorang ketika melakukan perselingkuhan, itu menjadi salah satu alasannya. Ya. Kemudian yang kelima adalah terjadi minimnya keintiman. Mungkin jarak Anda melakukan hubungan suami istri terlalu lama, apalagi ketika Anda dengan pasangan Anda beda usia. Barangkali ketika pasangan Anda si istri ini jauh lebih muda, otomatis di sini perbedaan emosional antara istri Anda dengan Anda pun berbeda. Nah, maka di sini perlu komunikasi sehingga kita memahami apa yang menjadi keinginan pasangan. Ini. Yang keenam adalah karena merasa dibiarkan atau merasa tidak lagi dihargai oleh pasangan. Ini masuk akal ya, karena jangan pernah sampai Anda merasakan atau jangan sampai pernah terjadi di tengah kehidupan rumah tangga Anda dalam kehidupan sehari-hari itu berdua namun terasa sendiri. Ini karena tidak ada lagi komunikasi atau berkurangnya komunikasi antara Anda dengan pasangan Anda. Ini. Kemudian yang ketujuh, mungkin dia jenuh dalam setiap melakukan hubungan suami istri karena mungkin terlalu monoton atau itu saja. Sebetulnya apapun kreasinya tentunya perlu dibicarakan, gitu loh. Tentunya di sini Anda nggak ada salahnya dengan pasangan Anda terus melakukan inovasi pada saat melakukan hubungan suami istri, tapi tentunya hal tersebut adalah hal yang memang tidak dilarang aturan, ya. Artinya semata-mata agar Anda berdua berakhir bahagia usai melakukan hubungan suami istri. Ini penting sekali. Terakhir ya, kalau yang terakhir yang 8 ini memang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena ketika alasan ini terucap, maka ya ini hasilnya. Yaitu ketika seorang istri sudah tidak cinta atau ingin meninggalkan suami. Ketika itu menjadi salah satu alasan, memang sedikit rumit penyelesaiannya ya. Mungkin pada saat sudah seperti itu, Anda dengan pasangan Anda sudah memiliki prinsip yang memang berbeda, ya. Namun berbeda halnya ketika Anda dengan pasangan Anda selalu melakukan diskusi. Jadi insya Allah kita akan selalu tahu apa yang menjadi keinginan pasangan, dan saya yakin Anda bisa, ya. Semoga bermanfaat dan salam harmonis bersama Kang Kumis. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.